Kalau kita dengar istilah raja filsuf, yang kebayang mungkin Marcus Aurelius dari Roma kan? Tapi pernah nggak sih Anda dengar soal seorang penguasa dari Jawa abad ke-17 yang nggak cuma menaklukkan wilayah, tapi juga menaklukkan kedalaman makna hidup? Yuk, kita selami bareng pemikiran Sultan Agung. Oke, jadi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba kenalan lebih dekat sama Sultan Agung. Kita bakal bedah apa sih kriteria raja ideal di zamannya, gimana cara dia membangun peradaban, terus kita nyelam ke inti filosofinya, dan terakhir kita lihat gimana semua itu terangkum indah sampai ke aksara Jawa itu sendiri. Baiklah, mari kita mulai dari sosoknya. Sultan Agung ini, wah, dia bukan sekedar penakluk yang jago perang dan memperluas wilayah kekuasaan. Jauh lebih dari itu, dia adalah seorang pemikir, seorang pujangga, dan pemimpin spiritual yang visinya itu melampaui medan perang. Dan yang bikin lebih luar biasa lagi, dia naik tahta di usia yang sangat muda, baru 20 tahun. Coba bayangin deh, di usia segitu, di saat banyak dari kita mungkin masih galau soal masa depan, dia udah harus memikul tanggung jawab sebuah kerajaan besar. Cerita naiknya ke tahta pun unik banget. Jadi, untuk menepati janji pada ayahnya, kakaknya yang punya keterbatasan itu memerintah cuma 1 hari aja, sebelum akhirnya Sultan Agung yang mengambil alih. Ini nunjukin sisi manusianya ya, ini bukan soal perebutan kekuasaan yang penuh intrik, tapi sebuah suksesi yang didasari oleh tugas dan sebuah janji. Momen ini jadi fondasi kuat buat kepemimpinannya yang legendaris. Jadi sebenarnya apa sih yang diharapkan dari seorang raja di Tanah Jawa pada masa itu? Yuk kita coba bedah kualifikasi seorang pemimpin ideal yang benar-benar diwujudkan sama Sultan Agung. Nah, yang menarik banget di sini adalah gimana gelar-gelar beliau itu bukan cuma sekedar nama. Setiap gelar baru itu menandakan sebuah evolusi, sebuah level up kekuasaannya. Dari seorang sarjana terhormat naik jadi pemimpin spiritual yang disegani, sampai akhirnya menjadi seorang sultan yang diakui oleh dunia Islam secara internasional. Keren banget kan? Inilah dia, 4 kompetensi inti yang bisa dibilang jadi KPI atau Key Performance Indicator buat seorang Raja Agung saat itu. Ini adalah kerangka kepemimpinan di masanya, dan Sultan Agung adalah perwujudan sempurna dari keempatnya. Coba kita lihat lebih dekat beberapa di antaranya ya. Jadi Gung Binatoro itu intinya begini, seorang raja harus jadi pusat gravitasi kerajaannya. Kekuasaannya tuh harus agung, kompetensinya harus luar biasa, sampai diibaratkan kayak dewa. Semua urusan negara itu berporos sama dia. Ini tanggung jawab yang gede banget loh. Dan yang ini dengan cemerlang mengilustrasikan betapa pentingnya integritas. Ini bukan cuma soal citra atau pencitraan zaman sekarang ya. Batinnya itu harus beneran baik, dan kebaikan itu harus meluap keluar, jadi ucapan dan tindakan yang baik juga. Ada keselarasan sempurna antara dunia batin dan dunia luar. Oke, dari teori soal raja ideal, sekarang kita pindah ke prakteknya. Mari kita lihat gimana filosofi ini diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Gimana Sultan Agung nggak cuma memerintah, tapi secara aktif membentuk sebuah peradaban baru. Di sini kita bisa lihat pemikiran strategisnya yang luar biasa di 3 bidang penting. Di bidang ekonomi, dia memperkuat fondasi pertanian. Di bidang militer, dia pakai taktik yang super cerdas melawan VOC. Dan di bidang budaya, dia melakukan langkah yang monumental banget, menyatukan waktu dengan menciptakan kalender baru yang unik. Nah, ini dia, inti dari proyek budayanya. Dia nggak mau budaya warisan leluhur bentrok dengan keyakinan yang baru. Sebaliknya, dia mencari sintesis, sebuah Islam yang berakar kuat di tanah Jawa, menciptakan harmoni, bukan konflik. Sekarang, kita sampai di jantung filosofinya. Ada 3 konsep utama yang jadi pilar pandangan dunianya. 3 pilar ini menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan, alam semesta, dan tujuan hidup itu sendiri. Ini adalah konsep mistik yang dalam banget. Sederhananya gini, ini tentang menyelaraskan keinginan pribadi kita dengan kehendak ilahi. Saat ego kita bisa minggir dulu, barulah kehendak Tuhan bisa bekerja lewat kita. Dan ini bukan filsafat pasif loh, ini adalah sebuah jalan spiritual yang radikal pada masanya, karena menyatakan bahwa penyatuan dengan Tuhan bisa dicapai oleh siapa saja, bukan cuma para elit spiritual. Pilar kedua ini menjawab pertanyaan paling dasar manusia. Dari mana kita berasal, dan mau kemana kita pergi. Ini adalah kesadaran kalau hidup itu pada dasarnya adalah perjalanan pulang dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Kalau kita paham ini, cara kita memandang segalanya bakal berubah. Kemenangan, kekalahan, suka, duka, semua jadi bagian dari perjalanan yang lebih besar. Dan pilar ketiga ini adalah panggilan untuk bertindak. Dunia ini pada dasarnya sudah indah. Dan tugas kita bukan cuma menjaganya, tapi secara aktif mempercantiknya.
Ini adalah etika tanggung jawab. Setiap orang, dari raja sampai petani, punya tugas untuk menambah kebaikan dan keindahan pada ciptaan. Semacam gotong royong kosmik untuk membuat dunia jadi tempat yang lebih baik. Nah, Sultan Agung menuangkan seluruh filosofinya ini ke dalam sebuah karya sastra agung yang judulnya Serat Sastro Gending. Di dalamnya, ia menggunakan sebuah metafora yang kuat banget untuk menjelaskan realitas. Metafora utamanya adalah sastro dan gending. Anggap aja, sastro atau teks itu adalah esensi ilahi yang tak terlihat, hakikat atau roh. Sementara gending atau musik adalah wujud lahiriahnya, bentuk fisik, syariat, atau tubuh kita. Keduanya ini nggak bisa dipisahkan. Gending itu wadahnya, sastro itu isinya. Tanpa gending, sastro nggak punya wujud. Tanpa sastro, gending cuma wadah kosong. Kutipan langsung dari karyanya ini seperti sebuah peringatan keras. Kalau kita cuma fokus sama bentuk luar atau wadahnya aja, tapi lupa sama isi atau esensinya, atau sebaliknya, itu menunjukkan kita masih bodoh. Ujung-ujungnya, kita bakal kehilangan dua-duanya. Keseimbangan itu kuncinya. Sebagai penutup, mari kita lihat gimana warisan filosofi Sultan Agung ini bahkan meresap sampai ke jantung kebudayaan Jawa, aksara itu sendiri. Lebih dari sekedar huruf, rangkaian aksara ini dipercaya mengandung sebuah narasi spiritual yang sangat sejalan dengan pemikirannya. Ini luar biasa banget. Rangkaian aksara Jawa ini ternyata bukan cuma alfabet, tapi sebuah narasi perjalanan spiritual. Dimulai dari Hono Coroko, kesadaran kita sebagai utusan Tuhan. Lanjut ke Doto Sowolo, jalan kepasrahan total. Ini membawa kita ke Podo Joyo Nyonyo, penyatuan yang penuh kemenangan. Dan puncaknya adalah Mogo Botongo, kematian ego untuk mencapai hakikat sejati. Seluruh perjalanan spiritual manusia terangkum di sini. Maka pertanyaan terakhir untuk kita renungkan adalah ini. Dalam hidup kita yang serba menuntut gending, bentuk, aturan, dan penampilan luar, gimana caranya kita bisa tetap terhubung dengan sastro kita, yaitu esensi, makna, dan tujuan batin? Kearifan Sultan Agung mengingatkan kita bahwa hanya dengan menyeimbangkan keduanya kita bisa menemukan keutuhan yang sejati.